Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku Shirley. Sama seperti judulnya, di video kali ini aku bakalan kasih tips 3 pekerjaan ideal yang bisa dikerjakan oleh ibu rumah tangga kayak kita. Nah, kira-kira apa itu pekerjaannya? Yuk kita langsung ke videonya. Emang kalau jadi ibu rumah tangga itu kita nggak punya banyak waktu yang bisa kita alokasikan untuk melakukan pekerjaan lain. Ya nggak semua sih, tapi bagi sebagian orang itu adalah hal yang sulit. Nah, buat kalian yang misalnya bingung, kira-kira pengen kerja tapi waktunya gimana, pengen punya penghasilan tambahan tapi bingung anak nanti sama siapa. Nah, aku punya tiga tips gitu. Yang pertama adalah bekerja di rumah. Apa itu? Nah, itu pekerjaan yang bisa kita kerjakan di rumah, apapun itu. Kayak misalnya kalian bisa jualan di rumah, buka toko, kalian bisa bikin online shop yang nggak perlu uh, effort untuk tatap muka gitu. Terus kalian juga bisa kerja jasa gitu. Banyak kok yang memberi pekerjaan itu. Misalnya dia butuh jasa untuk ibu-ibu, misalnya bikin apa gitu di rumah, atau misalnya kayak tempel-tempelin stiker. Pokoknya hal-hal yang ringan gitu sebenarnya ada loh gitu. Kalau misalnya kita cari di sekitar rumah kita, coba deh kalian cari tahu atau tanya-tanya gitu pekerjaan apa yang kira-kira bisa dikerjakan di rumah. Mungkin kalau untuk hal-hal kayak gitu ya nggak, mungkin nggak terlalu banyak penghasilannya gitu, relatif lah ya, tapi itu bisa kok gitu buat kita isi waktu, buat kita kerjakan di rumah, tambahin penghasilan, atau kita sekedar tambahan kegiatan aja gitu. Itu bisa banget di rumah. Nah, buat yang nggak punya modal, misalnya buka toko, nggak ada modal atau nggak ada tempat di rumahnya, atau mau jualan online bingung jualan apa dan memang harus ngemodal juga, ini ada satu yang menurut aku sangat banget bisa kita lakukan. Itu adalah dropshipper. Apa itu dropshipper? Itu pokoknya skemanya adalah kita menjajakan dagangan distributor atau orang lain tanpa harus stok barangnya. Jadi misalnya nih, aku mau jual barang, jual apa ya, misalnya aku mau jual sepatu gitu ya, tapi aku nggak ada modal nih. Aku cari dulu nih, mana nih yang kira-kira ngejualnya murah, misalnya distributornya murah. Aku nggak harus stok barang itu untuk aku jual lagi, tapi aku bisa menjajakan sepatu itu gitu, dan akan aku order ketika ada yang order sama kita. Itu tuh pokoknya kita nggak usah keluar modal. Sekarang tuh banyak banget yang distributor yang menerima dropshipper, atau syukur-syukur kita punya modal, kita bisa jadi reseller, jadi kita bisa stok di rumah deh barangnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah, ini tuh lagi hype banget karena baru happening dan banyak menjamur. Ini adalah jasa titip. Nah, jasa titip ini juga pernah aku lakukan. Jadi aku mulai just tip itu ketika uh, anakku udah umur 3-4 bulan, udah bisa aku ajak-ajak ke mall. Nah, just tip itu jadi kita tuh buka jasa untuk membelikan barang gitu. Kayak misalnya nih, aku waktu itu di just tip IKEA. Nah, IKEA itu baru satu di Jabodetabek, cuma ada di Alam Sutra doang, belum ada lagi. Jadi orang yang mungkin dari Bekasi, dari Bandung, yang pengen punya barang IKEA, dia harus ke BSD kan. Itu sangat buang-buang waktu dan juga ongkos gitu. Jadi aku kayak, jadi aku datang tuh ke IKEA-nya, aku foto-fotoin barangnya, aku jual sesuai dengan harga toko, harga retail, tapi di setiap itemnya aku tambahin jasa titipnya aku. Jadi misalnya kalau aku waktu itu cuma 10.000. Jadi ada yang beli, misalnya ada yang beli selimut gitu kan, di IKEA juga kan ada selimut itu harganya 50.000. Kalau ada orang beli itu satu, tambahin jasa titipnya aku 10.000, jadi harganya 60.000.
itu tuh lebih enak karena harganya itu bersaing dan terbuka gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya menjual dari IKEA, dia jualnya 90.000, 80.000, itu kan untung dia terlalu banyak mengambil untung, ya nggak apa-apa juga sih gitu. Cuma kalau Just Tip tuh enaknya kayak gitu. Cuma kalau Just Tip itu nggak enaknya kalau misalnya kita yang nitip sama kita kayak cuma 1-2 gitu, itu kita jalannya ongkosnya gitu kan sama aja. Jadi tips dari aku, kalau misalnya kalian mau buka usaha Just Tip, yang pertama adalah cari barang brand atau toko yang langka gitu, maksudnya yang enggak di setiap tempat ada gitu. Jadi kayak misalnya kalau aku kan IKEA tuh kan hanya ada di situ, jadi orang kalau mau barang IKEA harus ke situ. Dan kalau gimana kalau yang jauh, nah itu untuk peluang itu yang aku ambil. Jadi coba deh kalian cari nih, kira-kira di daerah kalian tuh apa sih brand toko atau apapun itu yang misalnya di tempat lain tuh nggak ada, atau di tempat lain itu jarang ditemukan. Nah itu bisa jadi peluang kalian untuk buka jasa titip. Yang kedua, kalian harus atur jadwal pembelanjaan. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai menjajakan jasa titip kalian, kalian harus kasih info tuh ke pembelinya. Jadi kalian tuh akan belanja setiap hari apa aja, misalnya setiap Rabu dan Sabtu gitu. Jadi yang order Minggu, Senin, Selasa itu akan dibelanjakan Rabu gitu. Jadi sekalian gitu belinya. Atau kalau misalnya yang order sama kalian udah semakin banyak, ya bisa diatur lagi, jadi bisa lebih sering lagi dan nggak terlalu lama juga. Itu hitungannya jadi pre-order ya, pre-ordernya jadi nggak terlalu lama juga gitu. Itu sih paling enak, dan itu juga nggak pakai modal ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau pesan sama kita, mau titip sama kita, kan dia transfer dulu, jadi uangnya bisa kita belanjain untuk beli pesanannya mereka. Kita paling hanya modal untuk ya ongkosnya, tenaganya, waktunya, itu aja sih. Itu udah pasti. Itu sih aku sangat suka karena sambil jalan-jalan juga, sambil refreshing juga gitu belanja, walaupun bukan buat kita ya, namanya kita belanja, itu judulnya belanja gitu, tapi kan tetap aja refresh gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau pengen kayak aku, contohnya aku kan bekerja di perusahaan, di kantor, kalian bisa cari kantor yang punya pola kerjanya itu flexible time. Jadi nggak terikat waktu, nggak harus 9 to 5, nggak harus 9 jam. Jadi aku tuh beruntungnya aku bisa dapat pekerjaan di perusahaan yang punya waktu fleksibel. Jadi aku boleh datang jam berapa aja dan pulang jam berapa aja, asalkan pekerjaan aku selesai. Yang enggak jam 9 datang, jam 1 siang pulang juga, enggak kayak gitu sih. Pokoknya ya normal aja. Justru kalau menurut aku pekerjaan kayak gini bikin kita jadi lebih bertanggung jawab gitu, karena kita punya kendali atas waktu dan pekerjaan kita sendiri. Nah ini tuh enak banget, karena aku biasanya kalau berangkat kerja itu jam 9 pagi. Nah aku bangun dari pagi, dari subuh, udah bisa siapin dulu untuk suami, udah siapin sarapan, udah bisa bebenah dulu, udah bisa mandiin dan nyuapin anak dulu, baru berangkat. Udah gitu pulang kerjanya aku biasanya jam 5 sore dari kantor, itu jam 5 nyampe rumah jam 6 udah. Jadi ya enak gitu loh. Ya mungkin emang nggak mudah ya dapetin uh, pekerjaan yang seperti ini, tapi kalian bisa cari. Untuk kalian yang mungkin pengennya bekerja di corporate gitu, kalian bisa cari itu jadi pertimbangan banget. Kalaupun kalian pengen yang 9 to 5 dan kalian bisa bagi waktunya, ya menurut aku sih nggak apa-apa. Cuma kalau bagi aku sendiri, kalau aku nggak sanggup sih kalau misalnya harus kerja yang 9 to 5, karena misalnya bukan 9 to 5, maksud aku yang terikat waktu gitu, kayak misalnya bangun harus masuk jam 8, nggak boleh telat. Itu nggak mungkin dan aku nggak bisa kayak gitu. Jadi aku beruntung dapat pekerjaan yang seperti itu. Nah, jadi itu dia 3 tips dari aku pekerjaan ideal untuk ibu rumah tangga. Yang pertama tadi ada pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Yang kedua itu ada jasa titip kalau kalian pengen bekerja sambil jalan. Dan yang ketiga adalah pekerjaan di corporate yang flexible time.
Itu udah banyak banget sekarang yang kayak gitu. Contohnya tuh kayak misalnya perusahaan-perusahaan startup yang baru merintis gitu, perusahaan itu biasanya mereka menganut pola kerja seperti itu, pola kerja modern, jadi udah nggak yang baku banget lagi. Itu sangat cocok banget untuk kita, di kantor juga enak, aku bisa sambil pumping kan, aku masih aktif menyusui, jadi masih bisa pumping, datang pun nggak punya rasa bersalah kalau misalnya terlambat, kesiangan. Kalaupun misalnya paginya ada urusan lain, misal ke posyandu apa segala macam, itu nggak ada masalah. Terus pulang sore misalnya mau lebih cepat dari jam 5 gitu karena ada urusan mau ke rumah sakit atau apa, itu enak banget, enak banget. Dan aku sangat bersyukur bisa dapat pekerjaan yang polanya adalah flexible time. Oke, jadi segitu tips dari aku, semoga ada pencerahan, semoga kalian yang bingung pengen kerja apa, pengen punya kegiatan apa, kalian bisa banget pilih salah satu tips dari aku. Atau mungkin kalian punya cara lain, pekerjaan lain, boleh komen di bawah, share juga untuk kita semua. Nah, jangan lupa di like dan juga subscribe video aku. Bye!